Kita berdoa. Bapa di sorga, di waktu yang sangat istimewa ini Tuhan, kami rindu Tuhan berbicara ke dalam hati kami melalui firman yang akan kami dengarkan. Dan hamba-Mu yang berdiri di depan, biarlah hanya alat Tuhan saja. Kiranya Tuhan sendirilah yang berbicara ke dalam hati umat-umat-Mu, dan melalui kuasa Roh Kudus, firman Tuhan ini akan menjadi berfaedah di dalam hidup kami. Kami boleh menerapkan di dalam perjalanan hidup kami hari demi hari sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat hari Sabat. Sekali lagi selamat hari Sabat. Selamat tahun baru. Puji Tuhan karena semangat kita menyambut tahun yang baru dilengkapi oleh lagu yang telah dibawakan oleh Bakti Wanita Advent tadi. Dan sepertinya ketika BWA tadi menyanyi, mendominasi kehadiran kita pada Sabat ini. Dan dengan semangat mereka membangkitkan juga semangat kita untuk terus melaju di tahun 2024. Amin. Jadi sekali lagi terima kasih, kita bapak-bapak, kaum pria perlu berterima kasih atas lagu semangat, dan lagu itu dari masa ke masa. Dan lagu itu bisa jadi akan juga dinyanyikan di sorga. Amin saudara. Kalau saya katakan shalom, sabat, saudara balas syabat, shalom. Shalom sabat. Tentunya ini dua kata Ibrani yang kalau digabungkan ini sama dengan rest in peace. Karena sabat itu artinya istirahat, berhenti, stop. Dan shalom seperti pendeta Taliwongso telah jelaskan, peace atau damai sejahtera. Jadi ketika kita ada di hari Sabat, maka sama dengan kita rest in peace Sabat ini. Jadi bukan nanti mati saja kita rest in peace. Sekarang kita sementara rest in peace. Ketika kita melaju, mungkin hari Minggu gigi 2, hari Selasa mulai gigi 4, terus kecepatan kita harus sejenak berhenti untuk bahagia. Amin saudara. Jadi Sabat adalah hari bahagia, dan kebahagiaan itulah shalom. Dan pendeta Taliwongso sudah pesan bahwa biarlah shalom itu, damai itu terus ada di dalam hidup kita masing-masing. Nah di sini ada juga yel-yel saya siapkan ini. Kalau saya katakan selamat hari Sabat, saudara balas yang merah. Saya yang hitam, saudara-saudara yang merah. Selamat hari Sabat. Sabat hari selamat. Ya luar biasa. Jadi inilah Sabat yang menjadikan kita bergantung kepada Tuhan. Saya dan saudara tidak dapat terus berlari tanpa berhenti untuk bergantung kepada Tuhan. Kenapa saya dan saudara datang ke gereja pada hari Sabat? Karena kita tidak mampu hidup sendiri di dunia ini. Kita perlu datang kepada Tuhan. Kenapa saudara membawa persepuluhan ke gereja? Karena percuma orang cari doi banyak-banyak, tapi orang tidak dapat kembalikan yang Tuhan punya. Dan Sabatlah eventnya, Sabatlah momennya untuk kita datang kepada Tuhan. Dan khotbah saya pada Sabat ini dengan judul Go Forward atau maju, berangkat. Pada hari Rabu malam, judul khotbah yang saya bagikan kepada saudara-saudara, mungkin sebagian kecil yang hadir, yaitu every ending is a new beginning. Setiap selesai, setiap finish, setiap akhir adalah awal yang baru. Jadi kita
membutuhkan akhir supaya punya semangat lagi untuk maju terus. Amin, saudara. Dan pelajaran hari Rabu malam, setiap kali akhir jangan lupa untuk datang kepada Tuhan. Sama seperti Nuh, sama seperti Abraham, membangun mezbah, membangun altar. Di atas altar ada korban, ada Yesus Kristus. Tema 10 hari berdoa tahun ini masih sama, back to the altar. Kembali ke mezbah. Selalu bersyukur karena semua yang kita terima, semua sukacita yang kita rasakan, itu semua karena Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan ayat yang selalu diulang-ulangi ketika kita berhenti, kita tiba di suatu tempat, yaitu Ebenezer. Ebenezer bahasa Inggrisnya, Ebenezer, stone of help, batu penolong. Jadi batu penolong itu siapa? Batu penolong itulah Yesus. Batu penolong itu harus terus didirikan di rumah, lewat worship pagi, lewat worship malam, lewat doa-doa pribadi. Kalau kita malam membutuhkan toilet untuk buang air kecil, sebenarnya itu panggilan untuk berdoa. Sebelum kita kembali ke kamar untuk tidur, kita datang ke taman tempat berdoa. Mungkin ruang tamu, mungkin ruang belajar. Di situ kita meletakkan lutut kita. Semakin dekat lutut kita dengan lantai, semakin dekat kita dengan Tuhan. Dan itulah stone of help, itulah Ebenezer yang kita bangun di rumah kita, di tempat di mana kita selalu berada. Dan ayat firman Tuhan yang tadi kita baca dalam ayat bersahutan akan menjadi fokus pembahasan saya pada renungan kali ini dengan topik go forward atau majulah. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau ini adalah bangsa Israel, mengapa bangsa ini berseru-seru demikian kepadaku? Berseru-seru ini adalah teriak minta tolong dalam bahasa Indonesia sederhana, atau menangis, crying out. Dan Tuhan bilang kepada Musa, kepada bangsa, mengapa kamu menangis di sini? Sepintas kita mengulangi cerita ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan mereka telah melihat keajaiban Tuhan lewat 10 tula yang terjadi. Bahwa yang besar di sana bukan ilah-ilah Mesir, tetapi Allah yang mereka sembah. Akhirnya mereka bisa keluar dari perbudakan. Dan ketika mereka tinggalkan Mesir, sekarang mereka berjalan. Ellen White juga menulis bahwa mereka tidak ke arah barat, karena Kanaan itu posisi dari Mesir, dari Goshen itu ke arah barat. Tetapi mereka justru ke selatan sedikit. Nah, kalau ke selatan berarti perjalanan mereka lebih jauh. Lalu kemudian perjalanan mereka tidak dijelaskan berapa lama mereka mengadakan perjalanan, tetapi untuk pengelompokan bangsa yang besar kurang lebih 600.000 itu cuma yang laki-laki, belum dengan ibu-ibu, belum dengan bakti wanita Advent, dengan anak-anak. Itu berarti lebih. Dan mereka dikelompokkan, itu berarti mereka membutuhkan waktu yang lama untuk tiba di Laut Merah atau Laut Kolsum atau Laut Teberau. Dan ketika mereka tiba di tepi pantai, itulah masalah besar bagi bangsa Israel. Saya ikut kegiatan namanya Master Guide Skill One. Para Master Guide dilatih lagi mental, dilatih lagi keterampilan-keterampilan. Dan kalau pelatihannya dibuat di air, apakah sungai atau laut, ada masalah bagi yang tidak tahu apa berenang. Bagi yang tidak tahu berenang, masalahnya itu double. Kalau yang sudah tahu berenang, mungkin dia rasa takut karena deras arus, atau mungkin gelombang kalau di laut. Dia takut itu, tapi dia tahu berenang. Walaupun dia tahu berenang, ada juga rasa takut. Nah, apalagi yang tidak tahu apa? Tidak tahu berenang. Ini masalah yang besar sekali. Nah, kira-kira seperti itulah
Ketika bangsa Israel, mereka sudah keluar dari Mesir, tapi waktu mereka tiba di satu titik, tidak ada jalan lagi. Di depan apa ini? Laut. Di muka laut. Tidak ada waktu lagi untuk master guide latih dulu berenang. Kong torang mau berenang. Tidak ada lagi waktu-waktu itu. Di belakang, di satu sisi, di depan ini laut, masalah bagi bangsa Israel. Lalu di belakang apa saudara? Di belakang pasukan kereta berkuda, bukan cuma kereta berkuda, ada juga pasukan berlari. Jadi ada pasukan naik kereta, ada pasukan berlari. Dipimpin langsung oleh Firaun. Dan pada waktu bangsa Israel tiba di satu masalah, mereka juga lihat ke belakang, tentara Mesir sementara datang untuk mengejar mereka. Sekarang bangsa Israel terjepit di antara dua masalah. Maju kena, mundur kena. Maju masalah, mundur masalah. Laut menjadi satu ketakutan, apalagi bagi yang tidak tahu berenang. Tetapi yang lebih takut lagi sekarang, tentara Mesir sementara datang untuk mengejar. Lalu bukan cuma itu, pasti mereka akan ditangkap dan dibawa lagi kemana? Mesir. Jadi apa di Mesir? Jadi budak. Itu kan jadi masalah bagi bangsa ini. Maka di tempat itulah Tuhan bilang, mengapa kamu berseru-seru? Mengapa kamu menangis? Ada bahkan yang datang kepada Musa, bilang, Musa, kiapa ngana bawa orang keluar? Biar jot orang mati, mati. Nggak dikejar-kejar begini, mati di Mesir, nggak mati dikejar-kejar seperti ini. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Kita lihat teks ayat berikutnya. Ayat 15 bagian B. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka apa saudara? Berangkat, supaya mereka maju, supaya mereka go forward. Tapi dia masalah, di muka ada apa ini saudara? Laut. Kalau saudara yang jadi Musa waktu itu, lalu saudara bilang jemaat, ayo maju. Pasti jemaat akan berbalik bilang Pak Ketua Kalengkongan, so begini itu ketua, maju pong ini laut. Tapi siapa yang bilang mereka harus maju? Siapa yang bilang saudara? Siapa yang bilang supaya mereka maju? Tuhan yang bilang. Tuhan tidak permasalahkan berseru-serunya bangsa ini kepada Tuhan. Tuhan tidak komplain itu, dan Tuhan bilang, kenapa mau begini dan begitu? Tetapi Tuhan bilang, sekarang kamu mesti apa? Maju. Ada waktu di mana saya dan saudara-saudara dalam hidup terjepit di antara permasalahan. Amin, saudara. Dan Tuhan bilang mundur atau maju. Orang sudah bisa mundur lagi. Hidup ini mesti terus apa? Maju. Orang sudah tidak bisa balik lagi 2023. So lewat 2023. Sabat pertama ini saja akan lewat. Kita akan pindah sabat kedua tahun ini. Dan seterusnya tidak pernah akan kita balik lagi ke hari-hari yang telah kita lewati. Itu berarti Tuhan bilang, orang mesti apa terus? Maju. Tidak ada pilihan untuk balik lagi ke belakang. Tetapi orang mesti maju. Kadang-kadang setan bujuk kita. Balik jo. Sama seperti ketika bangsa Israel mereka mengeluh kepada Tuhan, ada yang bilang, lebih baik orang balik juga. Biar jadi budak di sana, tapi ya enaklah daripada di sini. Mau berenang, siapa mau berenang, ini dia. Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau, siapa engkau di sini? Musa. Siapa Musa? Pemimpin. Siapa pemimpin di sini? Saya, ketua-ketua. Pada waktu bangsa itu mengeluh,
Tuhan informasikan untuk mereka maju melalui siapa? Para pemimpin, pendeta, ketua-ketua, officer, pemimpin departemen. Tuhan bilang, dan engkau, Tuhan bilang bangsa ini maju. Lalu kemudian Tuhan menoleh kepada para pemimpin. Tuhan bilang kepada para pemimpin, dan engkau. Di dalam situasi ini kalau hidup berjemaat, maka pemimpin penting untuk mengambil keputusan, bukan keputusan logika tetapi keputusan iman. Apalagi kalau 3 ketua kong nintau bernang le. Pendeta Jo duluan. Ini bukan logika yang diperankan sini, tetapi bagaimana para pemimpin Tuhan membutuhkan imannya. Ketika Tuhan bilang, dan engkau, apa kata berikut ayat itu? Angkatlah tongkatmu. Tiba di teks itu kita ingat Keluaran pasal 4. Ketika Musa di pasal 3, Musa diminta Tuhan lewat penampakan Tuhan api yang tidak menghanguskan. Tapi Musa komplain, Musa bilang, aduh saya ini tidak tahu apa. Tidak fasih bicara. Padahal sekolah dia orang pertama orang Israel yang sekolah di Mesir. 40 tahun lagi dia sekolah situ. Tapi dia masih bilang, aduh kita kok begini, kita tidak begini. Tapi Tuhan bilang, dah. Lalu kemudian di pasal 4 Tuhan tanya, apa yang ada di tangan? Itu terulang kembali di sini. Ketika bangsa Israel menghadapi masalah, Tuhan tanya, Musa, apa yang ada di tanganmu? Dan Tuhan bilang, kalau ada di tanganmu tongkat, maka angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Pertanyaan saya adalah, yang membelah air laut itu tongkat atau Tuhan? Tongkat atau Tuhan? Tapi yang diletakkan di laut apa? Tuhan atau tongkat? Coba kita perhatikan di sini, ini perpaduan antara kuasa Tuhan dan iman para pemimpin. Tahun 2024, saudara-saudara, beberapa hari kami officer buat doa. Doa di Zoom 2 hari, lalu tadi pagi di tempat ini kami berdoa dari jam 4 sampai jam 6. Kami para pemimpin yang ada di sini mau coba, Tuhan, biarlah kuasa-Mu berlaku atas kami, para officer, para pemimpin. Sehingga kesuksesan tahun 2024 bukan karena kami, tetapi karena Tuhan. Tuhan membutuhkan tongkat, Tuhan membutuhkan tangan kita untuk suksesnya pekerjaannya di atas dunia ini. Itu berarti bahwa Tuhan mau melibatkan kita manusia untuk pekerjaannya dimuliakan atau sukses di atas dunia ini. Ayat 17. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Apa ayat itu bilang di bagian akhir? Aku akan menyatakan apa saudara? Kemuliaanku. Rupa-rupanya peristiwa ini, bangsa Israel ini adalah objek keselamatan. Mereka menderita, mereka stres dengan laut untuk bangsa Mesir supaya boleh melihat kemuliaan Tuhan. Dalam cerita, semua pasukan mati di laut. Tetapi di dalam komunitas bangsa Israel itu bukan cuma orang Israel pada waktu itu. Karena orang Mesir yang melihat 10 tulah besarnya Allah Israel, dorang juga ikut. Dan untuk follow up, untuk memperkuat jiwa-jiwa ini, maka Tuhan perlu menunjukkan kemuliaannya untuk sekian kalinya kepada bangsa Israel dan kepada orang Mesir yang ikut dalam perjalanan itu. Kalau kita menghadapi tantangan, orang-orang muda menghadapi masalah, ingat bahwa Tuhan menjadikan itu objek. Bahwa ada orang lain di sekeliling kita yang hendak dikuatkan. Amin saudara. Mungkin rumah terbakar. Oh stres.
apalah Tuhan kepada hidup saya. Tapi barangkali di sekeliling ketika melihat iman orang itu, walaupun habis semuanya, tapi luar biasa imannya. Dan Tuhan dimuliakan dalam peristiwa itu. Dan kita membuat kesimpulan di sini bahwa apapun yang kita hadapi, masalah seberat apapun, Tuhan mengizinkan itu, menggunakannya untuk kemuliaan bagi Dia. Mungkin sakit yang berkepanjangan, sudah berdoa tapi belum datang kesembuhan. Tapi ketika berdoa terus menerus bergantung kepada Tuhan, orang memperhatikan, dia sakit tapi senyum-senyum terus, dikuatkan dia, dan nama Allah dimuliakan lewat peristiwa yang kita alami setiap waktu. Ayat 18 masih sama dengan ayat 17. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Ayat 19. Kita pindah di ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan. Di depan apa teks ini katakan? Di depan. Saya tanya saudara-saudara, apakah bangsa Israel itu tentara? Apakah mereka keluar dari Mesir, dorang ada latihan kemiliteran di Mesir, atau enggak? Enggak, tapi ayat itu bilang dorang sekarang jadi apa? Tentara. Dan ketika saya dan saudara hadapi hidup, besarnya problema-problema yang kita hadapi, kita mirip seperti apa? Tentara. Tidak ada pelatihan militer, tetapi ketika dorang keluar, sekarang di medan tempur mereka disebut sebagai apa? Tentara. Kita lihat kata bergerak. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya di mana? Di depan. Kemudian malaikat itu berpindah ke mana? Ke belakang. Saya pakai ilustrasi untuk mengerti ayat ini. Kalau ketua Flori jalan dengan Hillary, ya masih waktu itu masih kecil taruhlah. Kong di lorong seperti begini, ada anjing galak di sana. Di mana posisi ketua sebagai papa? Di belakang atau di depan Hillary? Hillary, kamu kah? Di mana posisi yang pas sebagai pahlawan bagi Hillary? Pasti di muka. Padahal panaku anjing ini. Tetapi sebagai seorang ayah, saya ini adalah penjaga anak saya, bukan anak yang menjaga saya. Tapi kan kadang-kadang anjing berputar. Apa yang ketua Flo buat? Lari? Atau berpindah tanpa? Kalau dia berputar ke belakang, Hillary pindah. Ketua berjalan mundur, jaga-jaga itu anjing. Kalau kita perhatikan ayat tadi, ini pergerakan menempatkan kita pada posisi di mana masalah itu pas di pundak. Dan Allah menempati posisi yang tidak mampu kita hadapi. Amin saudara. Pergerakan malaikat adalah pergerakan Tuhan. Mungkin bagi bangsa Israel laut adalah masalah yang besar, tapi Tuhan bilang enggak, maju. Walaupun iman mau maju. Ketika Musa letakkan tongkat di atas air, ketika laut terbelah, itu membutuhkan iman. Dan iman itu adalah pemimpin, saya, ketua-ketua. Iman apa yang kita mau pakai waktu letakkan tongkat di air dan air kemudian terbelah? Bagi Tuhan laut bukan masalah, maju. Bagi Tuhan ketika malaikat bergerak ke belakang, berarti masalah yang besar di mana? Di belakang. Kalau lebih rinci kita baca ayat ini, pada waktu bangsa Mesir mendekati pasukan Israel, tiba-tiba karena pergerakan malaikat tadi, tiba-tiba di antara mereka itu ada seperti tembok yang gelap. Dan tembok itu menutupi menutupi Mesir, tidak menutupi Israel. Jadi bangsa Mesir, dorang gelap, dorang malam. Dan malam itu mereka ingat tulah ke-9. Gelapnya dapat diraba. Maka sebenarnya tulah ke-9 terjadi lagi pada peristiwa itu.
Bahkan tulah ke-10 akan jadi setelah itu. Kematian bukan cuma anak sulung. Semua pasukan Mesir yang mengejar masuk ke dalam laut, mereka mati oleh karena air laut itu. Tulah ke-9 dan tulah ke-10 terjadi lagi di tepi laut Teberau ini. Ayat 30 kesimpulan kita, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Kalau kita lihat peta, sebenarnya bangsa Israel tidak perlu turun ke selatan. Di sana kan ada daratan. Kalau peta lama ini kan peta sekarang sudah ada terusan. Jadi daerah ini tidak lagi ada darat. Kalau dari Kairo kita ke Yerusalem, kita akan lewat bawah tanah. Dan di atas itu terusan Suez namanya. Jadi orang akan lewat di bawah. Kalau tur Holy Land kita akan lewat di bawahnya. Nah, kalau peta dulu ini ada daratan di sini. Tapi kenapa Tuhan kasih putar mereka lewat laut? Padahal ada darat kan di sana. Kalau saya pemimpin, lalu saudara-saudara bilang begini, kenapa pendeta kasih putar orang di sini? Lewat juga di situ. Nah, kalau mereka lewat darat, itu mereka akan ketemu dengan bangsa Filistin. Dan pasti lebih besar. Artinya bahwa permasalahan-permasalahan yang kita hadapi adalah permasalahan-permasalahan yang biasa, kata Rasul Paulus. Yang tidak akan melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan sudah tahu masalah di sana lebih berat daripada masalah ini. Masalah ini Tuhan izinkan jadi agar iman kita bertumbuh menjadi besar. Amin, saudara. Dan ketika laut terbelah, laut itu, ayat firman Tuhan katakan bagaikan dinding. Tidak dapat ada penyerangan dari kiri dan kanan. Karena laut akan menjadi benteng bagi bangsa itu. Masalah sering menjadi jalan keluar justru. Amin, saudara. Setiap masalah ada hikmahnya. Kadang kita katakan begitu. Kalau mungkin sama dengan Mem Manore sakit. Kalau Mem Bawengan, kami tugas di Serui, terus di ujung Serui dan sakit. Kadang kita pikir, Tuhan, kami kan kerja untuk Tuhan, kenapa Mem mesti sakit? Tapi ketika perjalanan tahun demi tahun, kita lihat, luar biasa karya Tuhan dari sakit yang mungkin kalau dia tidak sakit, dia lebih santai, dia lebih tidak mau jaga, dia punya makan misalnya. Tapi dengan sakit dia bisa melihat bahwa ada lagi hal yang lain yang dia bisa buat yang lebih besar lagi. Amin, saudara. Justru kadang di saat sakit justru lebih besar, lebih banyak lagi yang dia mau buat. Dan ketika saya dan saudara menghadapi berbagai tantangan itu akan melatih kita untuk tantangan yang lebih besar lagi yang ada di depan kita. Ini tempat tugas kami di Serui. Dari tempat ini nama Dawai ke kota Serui itu 3 jam kalau ndak ombak. Kalau itu mesin berjalan bagus. Kalau dia berjalan, pernah kami 8 jam di atas laut cuma antara ujung Serui ke Serui kota. Bagi saya yang tahu berenang pun saya takut, apalagi bagi Mem yang tidak tahu berenang. Itu masalah yang besar. Jadi ketika naik speedboat harus sudah menggunakan safety, sudah pakai pelampung supaya aman akan tiba di sana. Tapi dalam semua peristiwa-peristiwa ini membangkitkan iman kita semakin hari semakin besar. Sama seperti Allah kita yang besar dari semua problema yang kita hadapi. Ayat tema tadi yang sudah dibacakan ayat 13 dan ayat 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan apa, saudara? Diam saja. Bahasa lebih sederhana adalah tenang. Tuhanlah yang akan berperang.
untuk kita. Amin saudara. Tahun 2024 ketua-ketua, semua anggota majelis jemaat, anggota-anggota jemaat, orang-orang muda, kalau kita akan hadapi tantangan di 2024, tenang, Tuhan akan berperang untuk kita. Amin. Biarlah pekabaran ini akan menjadi kekuatan. Go forward, tidak ada lagi cerita mundur. Kita harus maju, karena di ujung jalan Tuhan menyediakan upah yang besar untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.